Baikin 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Dia masih temani Anda di kesempatan pagi hari ini, Gus Sol, ya. Seperti janji kami akan ada ingatan baik ya. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Pastor Ari Febrianto. Kita biasa sapa beliau Pastor Febri ya. Hai, 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 hai. Pastor Febri, apa kabar? Yo, baik, baik, baik. Salam Good News Family dimanapun Anda berada. Iya, thank you waktunya ya, Pastor ya. Ini Ya, tembak langsung dan bisa itu tuh berkat buat kami. oke. Ya, Gersoli mungkin sering dengar suara beliau ya beberapa saat di tahun inilah ya beberapa kali beliau Ya, ngisi di Good News FM, tapi belum tahu journey-nya kan. Nowadays kita ya, akan dengerin beliau. Pastor Feb, aktivitasnya apa dong boleh dibagiin buat Good News Family semua nih, silakan. ya. Saya ini apa ya? Sebagai full timer di Mhm, FJF Semarang itu mhm, per Januari 2024. mhm, Nah, dan sekarang saya di tempat ini sebagai pastoral team. mhm, Jadi jabatannya pendeta muda. mhm, Nah, di FGF ini banyak ya, hampir semua ministry saya ada. Ya, di mhm, antaranya tuh saya apa namanya, menangani small group, I mhm, care. mhm, Saya juga pengajar di Discipleship Journey juga, mhm, ada beberapa ministry dan ya puji Tuhan saya pun juga mentor sebelum teman-teman yang mau pada menikah. Jadi mhm, saya dengan istri mendampingi mereka terlebih dahulu, mhm, ngasih tahu kehidupan pernikahan besok seperti mhm. apa, supaya mereka menjadi siap. Itu Oke, sih beberapa, dan satu hal lagi sih yes. sekarang, jadi Mhm, dalam 1,5 bulan ini saya diminta sama FJF Semarang untuk mhm, apa namanya, kayak apa ya, church planting ya. Jadi saya mhm, ada menggembalakan di FJF Banyumanik, di mhm, mana gereja tersebut ada di dalam kompleks Kodam di mhm, Watugong, dan saya mhm. menggembalakan di sana. Itu, Cindy. Oke, well, thank you. By the way nih, Pastor nih ya, arti ingatan baik atau ya apa sih ingatan baik? Atau kebaikan Tuhan lah ya. Tentang Tuhan itu menurut Pastor Febri dan mengapa ini penting dalam perjalanan iman seseorang. Ya, ini langsung tembak, langsung bahasanya serius banget. Boleh serius boleh enggak nih Pastor ya? Karena Iya, memang iya, iya. definisi ini baik buat kita semua. Silakan Pastor. Oke, 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 oke. Kalau aku tuh ya percaya bahwa ingatan baik itu dia bersumber dari hati yang baik. Mhm, Jadi kalau boleh dijelaskan secara ringkasnya tuh begini. mhm, Ah, Segala peristiwa di dalam hidup kita mhm, itu selalu tersimpan di dua tempat, yaitu di dalam pikiran atau ingatan, dan mhm, satunya lagi di dalam hati kita. Nah, pikiran itu biasanya menyimpan peristiwanya. Jadi kalau misalnya ada sebuah peristiwa pasti akan disimpan di dalam pikiran. Nah, sedangkan hati itu menyimpan maknanya. Misalnya, oh ini peristiwa ini membuat saya kecewa, peristiwa ini membuat saya marah. Itu biasanya ada di hati. mhm, Nah, kita kan juga ingat nih ada firman Tuhan, dia bilang bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Nah, kalau kita ngomong masalah hati, nah ini menentukan jalan hidup kita berarti kan. mhm, mhm, Jadi misal kayak dulu saya itu berdoa sama Tuhan, jadi mama saya sakit, saya berdoa setiap hari. mhm, Tapi ternyata Tuhan tidak menyembuhkan mama saya mhm, dan beliau meninggal. Di part ini ingatan saya tentang Tuhan itu nggak baik. mhm, Karena hati saya merasa bahwa Tuhan ini kok nggak sayang sama saya. mhm. Tuhan ini nggak menjawab doa saya. Sebabnya di part ini, saya merasa Tuhan itu nggak baik. Itu sebabnya saya memutuskan untuk meninggalkan Tuhan waktu itu. Oke. Dan di peristiwa yang sama saat ini, ketika saya mengingat masalah itu, Mhm, hati saya sudah berbeda.
Mhm. Justru di saat seperti itulah saya menangkap bahwa ternyata Tuhan itu baik. Jadi kenapa mama saya nggak sembuh? Dia meninggal. Dari peristiwa itu, papa saya pun ikut diselamatkan sama Tuhan, jadi percaya Yesus. Mhm. Nah, ini hal yang baik ternyata di Mhm. dalam hidup kita. Gitu sih Wow. gambarannya. Jadi Wow. This is. eh, Mhm. peristiwa dan ingatan ini tentang Tuhan itu baik apa enggak itu tergantung dari hati kita sebenarnya. Mhm. Jadi Penyimpannya di sana ya, Pastor ya. iya, Dia nyimpannya di sana. menyimpulkan di hati itu menyimpulkan, tetapi simpanannya ada di pikiran. Peristiwa Betul. tepatnya ya ke Betul, hati. itu menurutku gitu ya dari Mhm. firman Tuhan ini berarti Yes. segala sesuatu itu awalnya dari hati sih sebenarnya. Aha. Jadi setiap peristiwa, ya kesimpulannya setiap peristiwa yang kita alami ini kita bisa melihatnya dari hati kita gimana gitu kan. Kalau Mhm. hubungan kita baik sama Tuhan, pasti kita akan berpikir ini hal yang terbaik. Yes. Itu. Ya. Oke, well. Mm-mm. Cita-cita waktu kecil, Pastor Feb asli Semarang atau di mana, Bas? Jadi aku tuh Bukan. aslinya Jakarta, benar. Alright. Mhm. Jadi aku asli Jakarta, cuman papaku tuh asli orang Betawi dari Mhm. Jakarta, mamaku tuh orang Solo. Hmm. Nah, hidup kami itu pindah-pindah. Kami juga pernah di Semarang, Mhm. pernah di Jogja, pernah di Solo. Pindah-pindah saya. Siap. Jadi asli asli saya asli Jakarta. Nah, Mhm. tadi apa? Cita-cita ya? Cita-cita waktu kecil. Waktu kecil yang jelas dan sudah pasti saya tidak pernah punya keinginan dan terbersit apapun di dalam otak saya menjadi pendeta. Oke, ya ya ya. Nah ini yang menarik. Ini mesti diceritain nih, Pastor ya. Iya betul betul sama sekali saya nggak pernah Gak berpikir pernah untuk ya. melayani Tuhan karena Ah. eh waktu itu saya juga posisi sudah tidak dekat dengan Tuhan ya maksudnya Mhm. saya sudah berpindah Mhm. haluan berpindah jalur gitu kan. Jadi Oke. saya nggak pernah berpikir sedikit pun menjadi pendeta. Waktu itu saya cuman kepengen jadi dokter ceritanya Mhm. begitu. Tapi karena biaya orang tua tidak mampu, akhirnya saya memilih untuk lebih baik saya bekerja Mhm. sambil, iya bekerja sambil kuliah. Tapi pada Mhm. kenyataannya kalau kita sudah kerja, lupa untuk kuliah. Akhirnya kuliahnya nggak jelas. Begitu Ya, Indi. ya. Ya, well, oke. Nah, apa sih yang pertama kali Pastor Febri rasakan ketika menyadari bahwa Tuhan itu memanggil eh, untuk melayani di Iya, momen seperti apa? Yang dirasain apa? iya. Jadi gini, good news sama Indi. Mhm. Satu hal yang saya dapatkan waktu itu saya ingat sekali. Jadi tadi saya sempat cerita di awal bahwa saya tuh pernah berdoa sama Tuhan, minta Mhm. mama saya untuk sembuh, tapi saya dekat sekali sama mama saya, tapi nggak sembuh. Saya merasa bahwa saya percuma ikut Tuhan. Mhm. Waktu itu saya berpikir seperti itu dan akhirnya saya memutuskan untuk ikut papa saya di jalur yang berbeda. Eh, tapi dari peristiwa itu, papa saya malah jadi percaya Yesus. Mhm. Saya jadi sendiri ya kan waktu Mhm. itu. Oke, papa saya baptis, saya juga ikut-ikutan baptis. Mhm. Tapi di berjalannya waktu, bagi saya itu baptis cuma hanya ikut-ikutan dan suatu ketika saya kembali ke Jakarta lagi, hidup saya juga sudah tidak lagi percaya Yesus. Mhm. Jadi seperti itu dan suatu ketika waktu itu tuh tahun 2000 waktu Mhm. saya tinggal di Bandung. Nah, ini rentetannya panjang. Jadi Mhm. waktu di Bandung, bapak kos saya itu tiba-tiba pagi-pagi itu bilang begini, Febri, aku semalam bermimpi bahwa melihat kamu berbicara di mimbar, katanya dia bilang gitu. Nah, kan waktu itu saya tidak pernah berpikir untuk menjadi pendeta ya. Di bagiku ya itu biasa dan saya tuh nggak suka ya orang yang berbicara seperti itu gitu kan. Wah, suara Tuhan atau apa gitu. Mhm. Mhm. Apalagi ini bukan orang percaya gitu kan. Bagi saya ya saya ketawa aja. Mhm. Oke. Nah, jadi waktu itu tuh saya ingat sekali itu tahun 2000 di Bandung. Mhm. Terus akhirnya saya di Jakarta mulailah kembalilah ya, istilahnya ikut ke gereja, diajak teman berkali-kali. Akhirnya di momen-momen tertentu saya pernah ikut KKR. Saya ingat Mhm. sekali waktu itu di KKR itu pendetanya orang dari India dan Mhm. dia tiba-tiba berhenti dan bilang bahwa mulutmu itu berbahaya gitu kan. Sampai dibilang begitu gitu kan.
bisa mempengaruhi orang, kata dia bilang gitu. Terus tiba-tiba dia tumpang tangan mendoakan saya. Bagi saya waktu itu membuat saya malah semakin ini apa sih gitu. Hmm, oke. Jadi momen itu yang membuat saya jadi malah nggak mau ke gereja lagi. Kok kayak begini gitu kan. Sampai akhirnya saya pindah ke Solo, saya diajak lagi KKR, Mhm. dan waktu itu pendetanya pun juga dari India saya ingat. Sama Dan ya. dia sempat Tapi ngomong, berorang yang berbeda, Pastor. orang yang berbeda Oke. waktu itu, terus dia juga bilang bahwa ayo kita doain gitu kan. Pas kita, saya juga ikut pelayanan lah waktu itu, tapi bagi saya itu cuma ikut-ikut aja lah pelayanan. Terus saya kita doain ini, dia sebut aku dan dia, kamu akan melayani Tuhan gitu kan. Nah, waktu sejak kejadian itu saya pokoknya setiap KKR apalagi orang India saya nggak pernah mau ikut. Jadi saya ibadah-ibadah biasa. Oke. Nah. Ya, jadi sampai di satu titik karena saya merasa bahwa mohon maaf, eh, Hmm. melayani Tuhan itu berbeda lah gitu bagi Mhm. saya waktu itu, lebih baik profesional, padahal sebenarnya kan mau di profesional main itu kan Ya. sama-sama melayani Mhm. Tuhan. Oke. Itu pengertian saya Mhm. berbeda dan saya merasa bahwa saya lebih enak Mhm. hidup di profesional. Saya Mhm. berpikir seperti Mhm. itu sampai di satu titik, Itu waktu Pastor Febri udah mulai membangun apa bekerja begitu, membangun udah saya, karirnya. Mhm. ya sudah Mhm. kerja dan posisi saya lagi enak-enaknya waktu Mhm. itu. Mhm. Dan bagi saya itu bisa dikatakan bahwa saya tidak pernah mengandalkan Tuhan lah, bahasanya begitu. Mhm. Mhm. Ibarat kata saya sama istri, karena kami berdua, hidup cuman berdua, anak Mhm. kami meninggal waktu sebelum dilahirkan, jadi kami hidup Mhm. berdua. Apapun yang kita inginkan, kalau kita mau pergi, pergi lah. Waktu Mhm. itu masih enak, dan suatu ketika tahun 2019 itu saya kecelakaan, Mhm. jadi kecelakaan tunggal, pas di tol jadi ceritain. Mhm. Dan waktu itu saya berdoa sama Tuhan bahwa hidup saya selesai hari ini. Saya serahkan nyawa saya sama Tuhan. Waktu kejadian hampir saya menabrak pembatas tol itu saya berdoa seperti itu. Tapi ketika saya menabrak itu, akhirnya badan saya nggak ada masalah apa-apa, mobil aja yang hancur, dan suatu ketika saya sampai orang-orang di belakang itu ngatain bahwa saya berpikir Bapak meninggal. Mhm. Nah, itulah titik balik saya. Oke. Ketika Mhm. saya pulang, saya telepon istri, terus Mhm. adik ipar saya sempat ngomong, kayaknya Tuhan belum selesai sama kamu, Mas. Mhm. Katanya begitu. Mhm. Mhm. Nah, dari situlah saya langsung mulai berpikir panjang. Jadi kayak film itu, kayak saya pas penyembahan di gereja itu kayak film itu kayak apa ya, dilihatkan Diputer, proses, diputer iya kayak ulang gitu diputar ya. lagi, putar Mhm. ulang lagi. Mhm. Ih, kayak apa ini Tuhan? Maunya kayak mana? Saya bilang gitu kan. Mhm. Kok modelnya seperti ini ternyata gitu kan. Dan di Mhm. satu titik bahwa aku berpikir sama Frina istri saya, dia bilang, sayang Mhm. kayaknya mumpung nih gitu kan. Aku kan di Solo, jadi kami beda kota. Mhm. Jadi saya berdinas di kota Solo, jadi kalau hari Senin sampai Jumat, saya posisi ada di Solo. Mhm. Saya bilang, dulu kan kuliahku nggak jelas. Gimana kalau aku ikut kuliah? Mhm. Ambil sekolah teologi. Istriku udah bilang, kamu ngambil sekolah teologi, tapi jangan pernah berpikir untuk menjadi pendeta. Dia bilang gitu. Karena dia nggak mau jadi istri pendeta. Oke. Iya, iya, iya. Wah, ini menarik. Oke, Iya, berikutnya nih, Pastor. Mhm. iya. Jadi saya waktu itu berpikir, oh no, nggak mungkin saya berpikir seperti itu. Kalaupun Mhm. aku melayani, mungkin aku tetap kerja profesional, tapi aku melayani Tuhan. Aku nggak sampai Mhm. seperti itu. Daripada mungkin malam aku bengong, ya kan, yuk aku kan belum S1, aku nggak mau ngambil Mhm. teologi, it's okay gitu. Mhm. Cuman di situ, Indi, aku tuh Mhm. berdoa gini, apakah memang Tuhan suruh aku untuk melayani gitu kan? Tapi tidak pernah berpikir untuk full timer ya. Ya. Saya berpikir seperti itu dan aku berdoa, Tuhan kalau memang kamu izinkan, ya kan kita sama seperti kayak Gideon ya, minta tanda. Mhm. Saya juga minta tanda waktu itu sama Tuhan, Tuhan kalau memang aku izinkan untuk sekolah teologi, saya ini kan kerjanya pindah-pindah. Kalau saya kuliah, kalau pindah-pindah berarti tandanya
aku nggak bisa melanjutkan kuliah. Mhm. Nah, aku berdoa sama Tuhan, itu ingat sekali hari Sabtu, dan hari Selasa dijawab sama Tuhan, SK aku turun. Mhm. Dan aku tunjukkan sama istriku, yang ini SK turun. Lah kamu janji sama Tuhan gimana? Ya kalau SK-nya turun berarti aku harus masuk teologi. Oke. Ya, ya, ya. Akhirnya itu cepat sekali, Mhm. dan aku merasa bahwa aduh Tuhan, yo oke lah maunya gimana Tuhan, aku pokoknya aku mau taat aja lah. Mhm. Waktu itu saya taat, saya sekolah, dan saya mau memutuskan untuk kuliah, dan aku percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan semuanya termasuk biaya. Itu Mhm. sih Indi. Mhm. Awal-awalnya saya sekolah teologi itu seperti itu. Oke. Dan Mm-mm. kemudian memutuskan untuk yang dirasain seperti itu ya. Ada beberapa yang peristiwa yang menyertai kayak yang jadi reminder aja ternyata emang itu calling ya, sesuatu yang emang Iya, harus disentil Tuhan untuk kembali. betul. Memutuskannya waktu itu pada momen apa itu, Esther? Nah, Memutuskan untuk menjadi full full time. timer. Mm-mm. Iya, iya, iya. Jadi tuh gini, Di. Jadi kita ini kan oke, saya kuliah. Hidup saya baik-baik aja, Mak. Nah, ini dia Mhm. kembali lagi ingatan Yes. baik sama Tuhan itu Mhm. pentingnya. Mhm. 2019 aku kuliah, 2020 Mhm. pandemi kan datang ya, kita ingat Yap. waktu itu. Mhm. Wah, itu tuh aku merasa bahwa Tuhan berarti salah kalau aku nyuruh nyuruh ini kan gitu kan teologi, karena kan bagiku ini kuliah berhenti. Ini masalah nih gitu kan. Mhm. Udah gitu aku merasa bahwa gini, banyak hal ketika aku menyerahkan hidupku sama Tuhan, banyak hal itu yang nggak masuk akal, maksudnya hidupku bukannya menjadi lebih baik, Mhm. tapi banyak hal yang membuat aku itu jadi bukannya bertambah tapi minus. Mhm. Nah, ini yang pentingnya ya, kalau kita Ya. semakin dekat sama Tuhan ketika menghadapi ini, aku percaya bahwa kalau ingatan kita nggak baik sama Tuhan, kita pasti akan lari. Mhm. Pandemi datang, istriku kena PHK, Mhm. karena dia kerja di tour and travel, otomatis pertama kali kena Ya, image. betul. Dan 2021 saya harus PHK dini waktu itu. Ini dua suami istri hidup di pandemi tanpa menghasilkan uang. Mhm. Ini goncangan bagi keluarga kami lah. Mhm. Intinya waktu itu kami sama-sama akhirnya arah hidup kami benar-benar menyerahkan hidup kami sama Tuhan. Tuhan, aku nggak Mhm. ngerti mau ngapain. Mhm. Saya harus pulang ke Semarang. Hidup kami berdua. Akhirnya saya sama istri just tip lah waktu itu, sempat Mhm. sampai seperti itu. Hidup di mana yang tadinya enak, ya apa-apa ada, Mhm. mau jalan kemana oke gitu kan. Tiba-tiba saya nggak punya kegiatan apa-apa, dan saya mengambil keputusan untuk PHK dini karena saya nggak pernah yang namanya nganggur, jadi selalu Mhm. ditawarin pekerjaan. Mhm. Jadi aku merasa bahwa oke, PHK dini aku ambil supaya dapat pesangon dan Mhm. aku dapat kerjaan. Tapi ternyata di selama itu aku nggak pernah sedikit pun tawaran pekerjaan. Ini yang aku merasa bahwa aduh Tuhan, kenapa kalau aku ikut sama Tuhan kok jadi begini gitu kan. Mhm. Nah, ini pentingnya ingatan baik sama Tuhan. Nggak Yes. mungkin Tuhan membawa kita sejauh ini, Mhm. membuat kita posisinya akan seperti ini gitu kan. Dan kami punya, makanya komunitas ini penting. Jadi Yes. memuatkan saya satu dengan yang lain. Jadi kita saling ngobrol di situ. Dan aku merasa dikuatkan bahwa teman-teman tuh ternyata mereka juga memiliki masalah yang sama. Mhm. Nah, ini yang membuat aku semakin kuat sama Tuhan, semakin yakin, dan aku percaya pokoknya Tuhan kalau udah nyuruh, Ya. pasti endingnya itu pasti ada kemenangan lah. Aku percaya itu. Ya. Gara-gara selalu ya itu tadi ingat sama Tuhan ya. Aku Mhm. tahulah Tuhan pasti menuntun hidupku. Itu ini. Oke, jadi memutuskan waktu itu, padahal selesai kuliahnya belum selesai waktu itu berarti pasti Belum belum ya? selesai, belum selesai. Mhm. Dan aku Oke. harus menyelesaikan itu, dan sampai satu titik gimana Tuhan, kayaknya nggak mungkin ya aku apa namanya ngelanjutin karena aku harus pulang ke Solo. Mhm. Dari Solo pulang ke Semarang.
sampai pandemi selesai, berarti kan aku harus kuliah onsite. Berarti Mhm. kan posisiku harus ke Solo. Mhm. Sedangkan aku sudah tidak bekerja lagi. Aku sampai berdoa sama Tuhan. Maksudnya, oke, aku nyerah. Nggak mungkin aku kuliah, lanjutin. Mhm. Tapi tahu nggak Indi? Kampus itu bilang bahwa angkatan 2019 tetap online. Wah, produk online ya Pastor ya? Iya, waktu Iya. itu, waduh, gitu kan. Ternyata memang, ya kembali lagi, kalau Mhm. udah Tuhan suruh ya, sampai selesai S1 aku wisuda. Sebenarnya dari lulus wisuda S1 itu aku sudah ditawarin berkali-kali, tapi kembali Mhm. lagi karena aku sama istriku, aku nggak mau jadi full timer waktu itu. Mhm. Karena aku tetap menunggu, aku mau bekerja di dunia profesional Mhm. aja. Sambil akhirnya aku nyambung juga S2. Di nyambung terus dan Mhm. aku jalanin itu sampai ya sampai Tuhan akhirnya panggil aku benar-benar gitu. Mhm. Tahun Itu berapa di. Pastor memutuskan untuk jadi full time? Jadi itu tahun 2023 istriku tuh sempat Oke. nanya sama Mhm. sama aku, kamu mau gimana gitu kan? Udah gini aja, aku ke Jakarta aja ya gitu kan. Karena temanku Mhm. banyak di Jakarta, nanti aku akan kerja di sana. Nanti kembali lagi ya, Tuhan itu mendengar, selalu mendengar di Mhm. titik-titik detik-detik terakhir. Waktu itu saya berdoa sama Tuhan bahwa Tuhan kalau sampai dengan hari Minggu Tuhan nggak jawab, berarti tandanya aku hari Senin ke Jakarta ketemu teman kan karena waktu itu ada tawaran, sempat ada Mhm. tawaran gitu kan. Tapi saya sudah janji waktu itu kalau oke, kalau mau pelayanan nggak apa-apa deh. Pastor waktu itu sempat saya ngobrol-ngobrol, oke Pastor saya oke gitu kan. Tapi kak belum ada panggilan lagi kan. Dipikir saya nggak serius gitu kan. Nah begitu, abis itu aku ada panggilan. Oke gini, kalau FGF tidak memanggil saya hari Minggu waktu itu, saya Senin berangkat ke Jakarta gitu. Dan hari Minggu benar-benar saya dipanggil Pep, kamu akan diwawancara. Mhm. Akhirnya saya nggak jadi berangkat ke Jakarta waktu itu. Nah, Mhm. Oke. pemikiran saya adalah waktu itu, bagaimana dengan istri saya gitu kan. Tapi aku percaya waktu itu saya ngomong gitu kan, bahwa kalau memang Tuhan suruh, Tuhan pasti akan melembutkan hati istri saya gitu kan. Iya. Pasti Mhm. Tuhan langsung melembutkan hati istri saya. Terus saya cerita, aku mau masuk full timer, kira-kira kamu gimana? Dan dia pun mujizatnya dia bilang, oke, kalau memang itu sudah jalan Tuhan. Aku Mhm. langsung, wow, Karena sejak awal sudah apa tidak setuju gitu ya. tidak setuju. Itu salah satu sebenarnya dia itu kan dijodohkan sama pendeta nggak pernah mau karena saya bukan Mhm. pendeta makanya dia mau kan. Iya, 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 iya. Tapi akhirnya saya full timer. Tapi full timer itu waktu itu Mhm. saya belum menjadi pastor. Jadi Iya. kami waktu itu ngomong, yaudah full timer aja sementara sambil kita Mhm. lihat ke depan seperti apa gitu kan. Siapa tahu ada tawaran. Itu masih di dalam otak saya masih Mhm. seperti itu. Mhm. Bayangkan nakalnya seperti itu ya. Mhm. Iya, iya, Padahal iya. sudah Tuhan panggil gitu Ah. kan. Saya udah oke. Kita lihatlah 3 bulan ke depan seperti apa sampai satu titik nanti aku akan apa namanya keluarlah dari Mhm. full timer gitu kan. Memang waktu itu 3 bulan setelah jadi full timer jadi aku tuh merasa bahwa tantangannya itu memang berbeda gitu kan. Mhm. Akhirnya ada tawaran baik gitu kan. Nah tiba-tiba ya itu tadi dipanggil Bapak Gembala kita ditawarin untuk menjadi pendeta itu. Mhm. Akhirnya bukan ditawarin sebenarnya, ditunjuk. Karena kalau full timer itu nggak ditawarin, jadi Iya. harus harus mau ya kan. Terus Mhm. kami suami istri ditanya dan saya, nah kembali lagi mujizatnya istri saya langsung dia bilang oke kalau memang itu memang mungkin dia merasa bahwa ya memang suamiku memang sudah panggilannya di situ. Nah akhirnya kami waktu itu eh, memutuskan untuk oke ya Tuhan ini memang panggilan jadi pendeta gitu deh. Oke, well. Em, ada nggak sih momen sulit atau rintangan yang pernah bikin Pastor Febri itu ragu terhadap callingnya Tuhan tersebut? Iya, Gimana iya. Pastor Febri ngatasin hal itu? Mungkin bisa disaringkan apakah ada peristiwa atau momen yang bikin Pastor Febri kemudian tetap
mengambil keputusan untuk menghidupi panggilan itu. Meskipun ada rintangan yang bikin ragu gitu ya. Kadang kan suka muncul tuh ya, mungkin boleh nih. Oh, betul. Silakan. Iya, iya, Dek. Tadi sempat aku spill tadi ya, awal-awal Mm-mm. tadi ya. Kadang ketika kita sudah memutuskan untuk ikut Tuhan, itu nggak selamanya itu kita hidup kita jadi baik-baik saja gitu kan. Memang kita Mm. benar-benar dikatakan kalau firman Tuhan itu kita harus pikul salib, itu benar. Dan Mm. aku merasakan itu. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana hati kita ketika kita pikul salib, tapi kita Yes. punya rasa sukacita. Nah, Mm. ini yang perlu. Nah, kembali lagi, aku tuh senang banget, makanya ini acaranya namanya ini kan apa Ingatan namanya, baik. ingatan baik ya. Ingatan baik Tuhan itu di dalam kehidupanku yang dulu itu membuat aku tuh semakin yakin bahwa Tuhan ini pasti menyertai kehidupanku. Karena aku merasa bahwa ini aku sudah di jalannya Tuhan. Mm. Aku sudah nggak lari-lari lagi. Aku sudah nggak kayak Yunus lagi kan. Yunus harus dibuang ya, harus dilempar dan saya harus kecelakaan. Kadangkala tuh Tuhan tuh memanggil dari suatu peristiwa juga gitu kan. Aku percaya itu juga kalau kita anak yang nakal tuh. Kalau saya tuh selalu lari-lari nggak pernah mau dan Mm. suatu ketika aku merasa bahwa aku yakin lah bahwa ini Tuhan. Nah, ini yang selalu menguatkan aku ya di masa-masa sulit itu. Jadi ketika aku sama istriku tidak bekerja, kami bingung sekali kami harus bagaimana. Tapi puji Tuhan ini dari 2021 sampai dengan 2023, kami sedikit pun tidak pernah minta-minta Mm. dan kami sedikit pun kami bisa makan. Bahkan walaupun kita menggerus tabungan kita ya, tapi itu bagi kita bahwa itu adalah sebenarnya kan pemeliharaan Tuhan. Yeah. Bahwa aku percaya bahwa di titik-titik tertentu sampai aku berdoa sama, saya ngomong kan waktu itu sama istriku bahwa yang duitku itu November habis dan aku harus ke Jakarta kayaknya waktu itu. Dan ternyata benar, November itu aku dapat panggilan untuk jadi full timer di pas waktu di mana titik itu aku harus apa namanya harus bergerak dan Mm. ternyata Tuhan panggil aku untuk menyelamatkan aku di intinya di titik-titik itulah Yeah. Tuhan selalu ada dan tepat waktunya itu Nggak ada yang yang tahu membuat ya Pastor ya. gak Ya ada yang kan? tahu. Kan nggak ada yang tahu. Benar-benar memang itu apa ya, yang Tuhan yang tahu ya, situasi apa segalanya tuh kan memang nggak pernah cerita kan kita ya. Iya, Pastor nah, Fabri juga mungkin ya. Mm. iya karena kayak Betul. kita tuh kayak ada di gua yang nggak ada sedetik sedetik pun itu cahaya itu nggak ada Iya. sama sekali. Nah, ini nih yang membuat bagaimana kita bisa seperti itu ya. Kayak Iya. Daud kan di dalam gua itu ya dia punya 400 orang. Bagiku, Mm. aku kok sendiri ya waktu itu gitu kan. Mm. Makanya pentingnya sebuah komunitas. Jadi Yes. bagiku itu sangat-sangat membantu sih sebenarnya. Oh, Akan setuju. membantu untuk mengingatkan bahwa ketika kita misalnya ngobrol sama teman-teman, oh ternyata dia pergumulannya sama, bahkan lebih berat dari aku. Misalnya. Mhm. Itu kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu, Dik. Yes, oke. Ya, kalau dalam pergumulan dan apapun sebenarnya kita nggak istimewa ya, Pastor ya. Kita Iya, istimewa tuh karena jadi biji mata Allah aja. Tapi untuk betul. penderitaan tuh semua orang sama sih kita juga ngelewatin ya. Keren. Pasti. Well, dari banyaknya peristiwa selama menghidupi panggilan callingnya Tuhan nih, Pastor ya. Atau pelayanan lah. Satu pelajaran tentang kebaikan Tuhan yang unforgettable yang menjadi ingatan baik Pastor. Selain dari apa namanya? Kalau tadi kan prosesnya ya, work in prosesnya ketika memutuskan. Tapi ketika menghidupi ada nggak Pastor? Ada hal yang perjalanannya, journey-nya sudah ngelewatin itu mungkin dalam pelayanan Pastor dapat apa gitu ya? Artinya lihat bisa jadi orang lain yang mengalami tapi melalui pastor gitu ya. Pasti banyak ya, silakan. Ya, berarti pelajaran kebaikan Tuhan ketika Mm-mm. aku melayani ya, istilahnya Yes, gitu ya. yes, online. Oke, Yes. jadi gini, kita melayani Tuhan itu ternyata itu juga membentuk karakter kita juga. Mm-mm. Ya. Jadi contohnya adalah ini.
tiba-tiba waktu itu kami diminta untuk menjadi mentor pasangan-pasangan yang ingin menikah. Kami Hmm. harus membekali mereka. Sedangkan hubungan kami waktu itu kita memang selama menikah ini kan selalu tidak berposisi dalam satu kota. Mhm. Bahkan kadang kami jarang sekali bertemu. Misalnya saya pulang, istri saya berangkat ke luar negeri, terus kembali lagi saya pergi, dia baru pulang. Ini Hmm. komunikasi kami kan nggak baik. Mhm. Itu adalah masa-masa di mana sebenarnya pernikahan kami oke jalan, gitu kan. Tapi ternyata setelah kami melayani itu banyak hal-hal yang ternyata kami itu juga mendapatkan sesuatu hal yang baru, gitu kan. Ketika kita bertemu dengan mereka, kita harus memberkati. Saya sempat ngomong sama istri saya, ngomong sayang kalau kita harus memberkati mereka. Mau nggak mau hidup kita, pernikahan kita harus lebih baik dulu. Jangan Mhm. sampai kita ngasih tahu mereka tapi kita tidak melakukannya. Mhm. Nah, ini proses-proses ini yang membuat aku tuh semakin Yes. memperbaiki hidup. Mhm. Kembali lagi kita pun juga yang namanya, nah salah satu saya nggak mau jadi pendeta itu kan karena hidupnya selalu disorot sama Iya, orang. betul. Nah, aku sama istri sudah Mau nggak mulai, mau ya, Pastor ya. iya, Tidak, bukan pilihan, itu memang harus gitu ya, harus iya, siap ya. Mhm. iya. Jadi puji Tuhannya jemaat kita ini nggak terlalu apa ya bagus semua gitu kan, Mhm. Mhm. baik. Tapi kita kan tetap harus menjaga, gitu kan. Yes. Bicara kita jadi menjaga. Jadi eh, aku merasa banyak dibentuk loh dari pelayanan. Ya. Sangat-sangat, sangat-sangat itu aku tuh merasa bahwa ih kita, makanya aku selalu menekankan buat teman-teman mungkin good news semua, ambil pelayanan. Pelayanan tuh jangan pernah berpikir bahwa kita melayani Tuhan itu cuma hanya sekedar formalitas ya. Ya. Tapi ternyata sebenarnya itu juga membentuk karakter kita juga. Yes. Dan Mhm. aku percaya bahwa ketika kita melayani Tuhan, Tuhan itu selalu dipermuliakan lah melalui kehidupan kita. Orang jadi melihat ke, oh sekarang eh, Pastor Febri, contohnya biasa Mhm. aku nyetir, yang dulunya kalau misalnya agak gimana dikit aku langsung marah. Tapi Mhm. kan selalu kita berpikir, jangan-jangan kalau aku marah itu jemaat, ya kan? Ya, betul, Itu membuat aku tuh hal-hal simpel yang membuat aku tuh oh oke, aku harus bisa mengendalikan ya. hidupku, aku harus seperti ini. Itu deh. Itu pengalaman-pengalamanku ternyata gitu kan. Dan satu hal lagi yang aku Mhm. takutkan dalam melayani Tuhan itu aku juga waktu itu sama istri bingung. Hello, bagaimana kita melayani Tuhan gitu kan? Karena pasti hidup kita, oh kita bayangannya itu kan hal-hal yang buruk ya. Maksudnya hal-hal yang buruk bahwa maaf kata ya susah Mhm. makan atau bagaimana gitu kan. Mhm. Tapi ternyata selama aku menjalani hampir 2 tahun ini, aku menjadi 1,5 tahun ya menjadi pendeta ini, aku merasa bahwa Tuhan tetap memelihara hidupku. Ya. Dan Yes. aku nggak melihat ke situnya ya, tapi aku Ya, merasa bahwa betul. banyak hal Tuhan berkali hidupku sama keluargaku, Mhm. istriku ya terutama. Dan kami bisa dengan sukacita melayani Tuhan Yes. dengan penuh apa ya, kami berdua tuh oh, oke kita bisa tandem satu dengan yang lain. Mhm. Itu deh. Oh, I get it. Jadi memang apa, melayani Tuhan itu yang keren itu prosesnya ya, Pastor Feb ya. Betul, Jadi betul. kita itu dibentuk kayak buah, rasa dari buah yang Tuhan kehendaki itu auto kita hidupi gitu kan ya. Nggak Benar, ada benar. paksaan sama sekali. Kenapa? Karena kita berpikir at least kita harus menduplikasi karakter Kristus dari buah yang kita hasilkan gitu ya. Nggak ada yang maksa kan? Kan Nggak nggak ada ada yang lihat juga. dia. Cuman kerennya tuh Roh Kudus itu ada tuh yang sekali aja ngulik. Kalau kita berikan dia tempat yang luas untuk ngulik hidup kita ya dia akan kerja keras gitu ya. Ya nggak sih? Betul, Roh betul, Kudus itu emang betul. sekeren itu. Jadi kalau Iya, kita iya. kasih dia tempat yang luas ya dia akan kerjain kita seperfect yang Tuhan kehendaki. Jadi kita menghasilkan buah-buah buah bukan buah-buah ya. Buahnya satu ya Pastor ya. Rasanya Iya, yang banyak ya. betul, Bisa betul. tiba-tiba mengendalikan karena berpikir siapa tahu ada meskipun tidak pun kita yang Iya, diuntungkan karena mampu mengendalikan diri ya Pastor ya. iya, iya, betul. Well, Itu awalnya kan pasti seperti itu ya. yes, yes, Awalnya seperti itu, dan sekarang aku berpikir sudah nggak berpikir bahwa itu mau jemaat atau bukan, tapi right, hidupku harus benar, gitu kan. betul. Yes, Konsepnya seperti itu sih. iya, kayak membiasakan diri sampai kita lupa kita sedang hidup sesuai dengan kehendak
Tuhan gitu ya. Awalnya betul, memang mesti disiplin, dipaksa ini berbuat baik, dipaksa. berbuat baik. Sampai kita lupa sedang baik, lupa sedang jujur, lupa sedang mengendalikan diri karena kita sudah nggak di drive sama diri kita sendiri ya. Udah Betul, betul. di drive sama really really God Spirit. Iya. Well, ini hal yang simply actually ya, tapi kadang kita sering lupa ya, Pastor ya. Dalam Mm-mm. perjalanan kita melayani itu kita masih senang saya maunya begini. Nggak ada yang orang tahu, nggak ada yang tahu juga sih ya. Saya maunya begini dan begitu, tetapi sebenarnya kalau kita nurut ke Tuhan, pasti kita akan dibawa ke dalam kehendak Tuhan yang utuh ya. Pastor Iya. Febri, boleh sharing dong? Apa sih ada doa-doa spesifik nggak yang selalu Pastor Febri naikkan kepada Tuhan? Kayak em, dari awal Pastor Febri ngerasain callingnya Tuhan sampai dengan nowadays atau bahkan sebelum itu, ada nggak yang selalu? Pastinya sih mungkin setelah say yes untuk calling ya. Iya. Karena dulu sempat yang gitu ya. Sempat untuk apa namanya rasa kecewa juga kan. Iya. Silakan Pastor. Iya. Kalau sekarang itu sekarang gini, di Sis Family juga perlu tahu bahwa karena saya itu kan selalu pergi ya, Mhm, menjauh dari Tuhan gitu kan. mhm, Bahkan mungkin ya, kalau bisa dibilang waktuku habis di luar dari jalurnya Tuhan. Kalau aku mengatakan seperti itu. mhm, Nah, makanya saya sekarang selalu berdoa, Tuhan, aku minta sisa hidupku untuk tetap setia. Aku minta Tuhan selalu menguatkan hatiku untuk tetap terus melayani Tuhan sampai akhir hidupku gitu. Mungkin waktuku sekarang kita ini kan hidup ini kan nggak tahu ke depan seperti apa. right. Mhm, Tapi aku percaya bahwa Tuhan, aku sudah mengikuti panggilanmu dan aku tolong berikan aku kesempatan untuk makin banyak melayani, ya. makin banyak memberkati untuk membayar hutangku dulu yang selalu lari-lari kan. Mhm, Karena sekarang posisiku seperti ini, itu sebabnya aku banyak sekali bertemu dengan ya komsel ya mhm, I care, ya, aku selalu membangkitkan mereka. Yuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Ini bagiku penting sekali. Itu mhm, yang menjadi doaku ini. Jadi ya. selalu pokoknya sampai dengan akhir hidupku aku tetap setia melayani Tuhan. Yes, yes. Karena kita ada di tangan yang tepat ya, Pastor ya. Iya, Kita nggak perlu iya, mikir lagi masa depan kita udah pasti gitu kan. Cuman iya, bagaimana live in kita menghidupi itu yang memang harus didoakan karena kadang kita suka campur tangan ya. iya, iya betul. Kita suka campur, ini aku dong gitu ya. Ini aku mau dong gitu ya. Masih I- suka seperti itu. masih sampai detik ini masih Ya kok. kan kita memang begitu Pastor ya. Jadi that's why kita perlu untuk doa Gun Soli kalau mungkin Anda butuh inspirasi doa seperti apa ini nih good idea buat kita ya. Doa yang harus ternyata memutuskan untuk hidup dalam panggilan Tuhan itu tidak suddenly bikin kita oh iya aman enggak. Kita masih ada di sini dan masih banyak keinginan yang tiba-tiba apalagi si jahat ya. Yang Iya kayaknya betul. seneng banget kalau kita tuh keluar dari itu sedikit aja gitu ya. Ayo lagi-lagi keluar lagi gitu. Iya, iya, iya. Benar, Well, karena mm-mm, seringkali ketika mm-mm, sekarang sudah melayani barulah tuh ya tawaran-tawaran di luar itu mulai ya kan masuk mm, gitu kan lah, dalam arti ya, kenapa dulu ya kan kosong mm-mm, sekarang mm-mm. ada gitu kan. Ya, ya. Itu Itu memang pasti ada. apa hal yang nggak bisa dipungkiri sih, Pastor ya. Iya, Memang betul. itu juga dibuat untuk sebenarnya Betul. mengokohkan iman kita, mengokohkan keputusan kita. Bagaimana kita mengambil keputusan itu gitu ya. Iya, iya. Iya kan? Ini Hmm. menarik sekali buat kita untuk renungkan sih, Gunsul ya. Seperti Iya, itu. Oke, well, Pastor masih ada beberapa waktu sih. Ada nggak lagi hal-hal yang mungkin em, ingatan baik lagi selain tadi Pastor yang dibentuk ya dalam pelayanan itu, Pastor yang dapat banyak untuk semakin mengerti bagaimana hidup di dalam Tuhan dan kehendaknya. Tapi pasti Pastor juga jadi berkat buat orang lain kan. Pasti ada orang yang iya. kasih testi lewat Pastor kehidupan. Pastor juga diberkati pasti ada ya. Iya, ada Win. Ada ini. Jadi kadang kita sendiri nggak mengerti ya ternyata itu bisa menjadi berkat sama orang. Mm-mm. Ya kan sampai jadi itu kan misalnya contoh gitu ya. Mm-mm. eh
kita ini kan membekali Mhm. teman-teman yang mau menikah. Mhm. Kadangkala itu kan pernikahan itu misalnya contoh pernikahan itu kan kadang orang berpikir bahwa mencari kebahagiaan melalui pernikahan, padahal kan pernikahan itu kan bahagia itu kan diciptakan dalam sebuah pernikahan. Nah, Mhm. hal-hal ini mereka ini banyak hal miss ya. Teman-teman ini kan miss di Mhm. situ. Terus dalam pernikahan itu pasti ada konflik. Nggak selamanya itu baik-baik saja. Mhm. Dan benar mereka ketika mereka eh, kami tetap ya dalam sebuah sebuah ini akhir mereka bercerita, aku bersyukur misalnya itu pastor waktu itu pernah ngomong bahwa dalam pernikahan itu kadang nanti pasangan kita tahu aslinya, tapi karena sudah dipesenin gitu kan waktu itu eh, aku jadi yakin gitu kan bahwa oh ternyata benar ya dan aku lebih siap. Misalnya contohnya seperti itu sih. Mhm. Mhm. Aku merasa oh iya ya aku pernah dulu ngomong begitu ya gitu kan. Nah, ini yang kadang aku, wih, iya. Jadi ternyata aku juga bisa jadi berkat gitu kan Mhm. walaupun tanpa aku sadari. Ya. Banyak hal seperti itu. Jadi meredam konflik mereka di mana mereka tadinya ini akan menjadi konflik tapi tiba-tiba karena Mhm. ingat pesanku misalnya Mhm. waktu itu gitu Mhm. kan membuat dia mereka oh oke, pilihlah pertengkaran-pertengkaran yang baik karena yang namanya pernikahan nggak selalu baik-baik saja pasti ada Mhm. pertengkaran tapi nggak semuanya dipertengkarkan gitu kan. Nah Mhm. ini yang mereka merasa bahwa oh kalau suami naruh anduk ya sudahlah sembarangan misalnya gitu kan terus bagi mereka nggak perlu diributin oke diajak ngomong baik-baik. Nah ini mereka jadi memiliki hati untuk oh oke bisa menerima satu dengan yang lain itu nih Mhm. contohnya simple Yes, seperti itu. simpelnya begitu ya. Oh, oh, oh. Oke, well, Pastor, ini mungkin di sesi terakhir kebersamaan kita, pesan semangat buat para pendengar yang hari ini, mungkin saat ini bersama dengan kita, mungkin ngerasa jauh dari Tuhan atau sedang berjuang untuk merasakan kebaikan Tuhan yang padahal udah kayak ready to feel gitu ya. Udah setiap saat itu udah siap untuk dinikmati hanya karena sedang menantikan kebaikan Tuhan sesuai ekspektasinya. Jadi mana Tuhan baik kayak gitu Mas Nanda. Mungkin Pastor mungkin punya pesan buat pendengar saat ini. Silakan. Ya gini nih eh, setiap kita menghadapi pergumulan hidup kita harus Mhm. punya ingatan yang baik tentang Tuhan. Mhm. Itu poin yang utama. Mhm. Sebenarnya sesuai dengan acara ini. Mhm. Apapun yang kita hadapin, pokoknya kita harus punya ingatan yang baik sama Tuhan. Ya, Tuhan itu pasti baik. Yang yes. baik, nggak baik itu kita, karena kita selalu lari dari jalannya Tuhan. Nah, ini yang membuat kita semua, kalau dalam menghadapi pergumulan, nggak pernah seperti saya dulu, oh Tuhan nggak Mhm. sayang sama aku, nggak mendengar doaku. Mhm. Nah, ini penting. Yang dua, kalau di saat-saat seperti kita tadi sempat ngomong kayak di dalam gua ya, kita nggak Mhm. tahu pergumulan kita mau seperti apa, ya pesanku cuma satu ya, setia dan senantiasa terus berdoa, kerjakan yang menjadi bagian kita, karena waktunya Tuhan itu pasti akan tiba. Daud di satu sisi dia akhirnya disuruh keluar dari gua itu. Mhm. Nah, aku percaya teman-teman semua, Good News Family semua ketika menghadapi masalah, aku percaya bahwa nggak selamanya hidup kita selalu di dalam gua. Pasti Tuhan ingin Mhm. setiap kita punya tujuan. Dan kalau kita sudah di jalannya, percaya aja, pasti Tuhan akan pelihara hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir itu kita harus memiliki komunitas. Ini penting sekali supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Mhm. Itu. Terakhir aku Mhm. cerita untuk closing ini. Mhm. Saya tadi cerita bahwa panggilan pertamaku di Bandung. Ya. Terus saya sempat kayak bahasanya dinubuatkan pendeta-pendeta India. Mhm. Saya ditahbiskan sebagai pendeta itu di Bandung. Dan yang mendoakan saya pendeta dari India. Itu langsung mengingatkan saya sama Tuhan bahwa Tuhan itu sudah panggil saya sejak jauh-jauh hari waktu itu di Bandung. Dan Tuhan juga sudah ngomong melalui pendeta-pendeta itu. Dan itu terjadi dalam hidup saya
setelah kejadian itu saya langsung nangis sama Tuhan. Itu ini. Oh. Iya, kadang kita nggak ngerti ya, Pastor. Memang taunya tuh setelah akhir ya. Betul, Oh iya ya, kenapa gitu ya? Dulu yang kasih tahu, yang kasih bukan tanda lagi, tapi benar-benar kayak a voice gitu ya. Suara betul. itu sudah jelas dan Tuhan konfirmasinya yang calling. Tapi by the way, Pastor Febri pernah cerita sebelumnya kalau ada yang doain saya begini gitu dengan ekstrim mungkin atau dengan yang lain? Nggak ada sama sekali. Jadi akhirnya kemarin aku cerita sama istriku tuh Hmm, waktu itu, kamu tahu nggak, aku itu pertama kali panggil Tuhan itu, yang oh, aku nggak pernah percaya itu di Bandung. oke. Dan yang bercerita bahwa itu orang India itu yang ngomong berkali-kali, dan kemarin itu yang mendoakan orang India itu sampai begitu aku selesai itu aku begitu ingat gitu kan aku sampai nangis itu Ya, nggak pernah. Istriku tuh baru tahu juga, wow, nggak nggak pernah pernah. aku cerita. Heeh. Ini apa ya? Emang sih ini jadi rahasia kadang ya, Pastor ya. Iya, Rahasia yang memang antara Tuhan dan yang dipanggil gitu ya. Sampai betul. benar-benar kita, nah ini dia mau menghindar kayak mana gitu ya. Emang sudah sejelas itu, segamblang itu Tuhan itu, ah memang keren sih Tuhan yang namanya. Dia juga pencipta ya. Memang Iya, dalam segala desainnya itu utuh, grand desainnya tuh selalu megah dan sekeren itu yang bikin kita tuh gitu. Dan cuma nangis ya Pastor ya. iya, aku cuma bisa nangis tok waktu itu. Well, Pastor Fabri, thank you buat Iya, waktunya ya. Gini iya, Only itu tadi yang bisa kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu ya. Besar harapan saya apa yang kami hadirkan ini menjadi berkat buat Anda, menjadi ingatan baik, menjadi inspirasi atau at least kita diingatkan sesuatu hari ini. Saya sangat percaya ini jadi berkat. And finally, saya Indi dan juga Pastor Arif Febrianto. untuk Good News FM bisa lagi for you at 94.9 Good News FM. Good news for the family. God bless. Thank you, Pastor.